Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 679 Mimpi Buruk Bajak Laut. Kedua pulau aliansi lima warna tidak berdekatan satu sama lain, dan Zan Musi belum pernah ke pulau kedua. Butuh waktu 3 jam baginya untuk menentukan lokasi spesifik pulau itu dan berhasil mendarat di sana. Akan tetapi, kali ini, lagi-lagi dengan tangan kosong. Para bajak laut aliansi lima warna menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin? Zan Musi mencari hampir ke setiap sudut pulau, tetapi tidak menemukan seorang pun. Bahkan seekor hewan peliharaan pun tidak. Seluruh pulau akan menjadi pulau terpencil tanpa kehadiran manusia jika tidak ada jejak kehidupan masa lalu para bajak laut. Chu Chen juga memahami bahwa rute yang diambil Zan Musi tidak salah. Tetapi para bajak laut tampaknya telah meramalkannya dan menjauh terlebih dahulu. Mungkinkah aliansi lima warna mengetahui kedatangan kita sebelumnya? Ketika Taois Tiambao mengatakan ini, dia tanpa sadar melirik Zan Musi. Kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa orang ini telah membocorkan rahasia seseorang. Bagaimanapun, Pulau Naga Perang pernah menjadi payung bagi aliansi lima warna. Zan Musi menyadari tatapan mata Taois Tiambao, dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Dia mengangkat 3 jari dan berkata, "Saya bersumpah kepada surga bahwa saya benar-benar tidak memberitahu para perompak, dan saya tidak punya alasan untuk melindungi para perompak ini." Zan Musi juga tahu bahwa dialah yang paling mencurigakan, jadi dia hanya bisa buru-buru menjelaskan dirinya sendiri. "Kita istirahat dulu di sini." Chu Chen tidak terlalu meragukan Zan Musi, tapi tentu saja dia juga tidak sepenuhnya percaya padanya. Melalui belakang panggung Biro Operasi Khusus, Chu Chen memberitahu Jiang Yingtao tentang situasi di sini. Jauh di dalam lautan luas, komunikasi telepon seluler biasa hampir terputus. Biro Operasi Khusus memang memiliki saluran khusus untuk menerima sinyal. Meskipun sinyalnya lemah, tidak masalah untuk mengirim pesan sesekali. "Kirimkan aku lokasimu," jawab Jiang Yingtao. Setelah Chu Chen mengiriminya lokasi, tidak ada berita lagi. Setengah jam kemudian, Pendeta Tao Tiambao tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah laut di depan. Ada kapal yang mendekat. Beberapa orang berdiri. Para perompak pasti telah melewatkan sesuatu dan kembali untuk mengambilnya. Zan Musi sangat gembira. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk membersihkan namanya. Chu Chen melihatnya dan tersenyum tipis. Dia salah satu dari kita. Tak heran Tao Jie ingin tahu lokasi spesifiknya. Ternyata Tao Jie ada di dekatnya. "Sampai jumpa di laut, kami benar-benar bertemu." Chu Chen berdiri di pantai. Angin laut meniup pakaiannya. Setelah melihat sosok halus berdiri di haluan perahu, Chu Chen melambaikan tangan. Wajah Jiang Yingtao menampakkan kegembiraan. Chu Chen membawanya dan Si Tu Jing ke atas perahu, dan Jiang Kufeng melompat turun dengan dingin. Chu Chen, setelah Jiang Yingtao turun dari kapal, dia segera melihat ke sekeliling orang-orang di sekitar Chu Chen, berhenti sejenak pada Liu Ruyan, lalu berkata, "Pemandangan yang kamu lihat sesuai dengan informasi yang baru saja aku terima. Apakah aliansi lima warna benar-benar mundur lebih awal?" Zan Musi bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana mereka mendapatkan berita itu? Daripada mengatakan mereka dievakuasi,
lebih baik mengatakan mereka diusir. Jiang Yingtao berkata perlahan, kami baru saja menerima berita bahwa beberapa kapal dicegat di perairan kami. Kapal-kapal itu sebagian besar penuh dengan orang tua, anak-anak, wanita dan anak-anak, bahkan tidak ada seorang pun yang muda dan kuat. Informasi yang diperoleh oleh orang-orang dari Biro Operasi Khusus setelah interogasi cukup mengejutkan. Jiang Yingtao melirik Chu Chen. Orang-orang tua, anak-anak, wanita dan anak-anak ini semuanya dari Aliansi 5 Warna. Mereka diusir dari pulau dan dipaksa meninggalkan laut. Pada saat yang sama, Aliansi 5 Warna mengumumkan pembubarannya, dan para pemuda dan kuat dari Aliansi 5 Warna semuanya dibawa pergi. Apa? Zan Musi membelalakkan matanya lebar-lebar dan berkata, itu tidak mungkin, tidak ada tanda-tanda pertempuran di kedua Audio pulau milik itu. Sopter Channel. Tidak adanya tanda-tanda perkelahian bukan berarti mereka pergi dengan sukarela. Bisa juga karena lawannya terlalu kuat dan mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Tatapan mata Jiang Yingtao selalu tertuju pada Chu Chen. Saya mendengar bahwa mereka adalah pasangan yang menyebabkan bubarnya Aliansi 5 Warna. Chu Chen tertegun. Sepasang, itu tidak mungkin orang tuanya. Apakah mereka juga prajurit? Chu Chen belum pernah mendengar apapun tentang orang tua yang menjadi pejuang. Terlebih lagi, untuk dapat meninggalkan pasukan bajak laut yang begitu besar tanpa ruang untuk perlawanan, saya khawatir dia setidaknya harus berada di puncak level Grandmaster. Menurut cerita mereka, pasangan itu menawarkan diri untuk ikut bersama mereka ketika mereka merampok sebuah kapal pesiar, dan memberitahu para perompak bahwa mereka memiliki kekayaan yang menyaingi kekayaan sebuah negara, kata Jiang Yingtao. Namun mereka tidak menyangka bahwa ini akan membawa mimpi buruk bagi Aliansi 5 Warna, dan mereka tidak akan pernah bangun. Seluruh Aliansi 5 Warna telah dibubarkan. Sudah dikonfirmasi, itu orang tuanya, namun dapat dimengerti bahwa orang tua mengusir orang tua, anak-anak, wanita, dan anak-anak dari laut. Bagaimanapun, lingkungan hidup di laut benar-benar keras. Mereka membawa anak-anak mereka keluar untuk memberi mereka harapan baru. Jika tidak, anak-anak ini hanya akan memiliki satu pilihan ketika mereka dewasa, yaitu menjadi bajak laut. Betapapun brutalnya para bajak laut, anak-anak tetap tidak bersalah. Namun, mengapa orang tua mereka mengambil kekuatan inti para bajak laut? Chu Chen tidak bisa memahami alasannya. Kita bisa mengikuti petunjuk ini dan menyelidikinya lebih lanjut. Jiang Yingtao berkata, ini mungkin alasan mengapa laut tetap tenang sejak kita melaut. Sekarang setelah para perompak menjadi sasaran, mereka tentu tidak punya waktu untuk keluar dan merampok. Pasangan yang tiba-tiba muncul ini menjadi mimpi buruk para bajak laut. Pupil mata Chu Chen sedikit membeku. Mungkinkah mereka ingin memusnahkan semua pasukan bajak laut di seluruh wilayah laut? Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Beberapa orang tinggal di pulau itu selama setengah hari, dan pergi dengan perahu saat matahari terbenam. Misi kedua pihak berbeda. Setelah mengetahui berita tentang orang tuanya, Chu Chen tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan mereka. Langkah selanjutnya tentu saja menyelamatkan para majikan. Sedangkan untuk orang tuanya, ia hanya perlu terus berhubungan dengan Jiang Yingtao setiap saat. Jiang Yingtao akan melakukan investigasi di sepanjang jalur distribusi berbagai kekuatan bajak laut,
Saat ini, faktor keamanannya cukup tinggi. Kapal besar itu sedang berlayar di laut ketika tiba-tiba awan tebal dan kilat muncul. Chu Chen kembali ke kamar. Dia tentu tidak akan tinggal di dek dengan bodoh untuk merasakan kekuatan alam. Tepat saat Chu Chen hendak tidur dengan pakaiannya, terdengar ketukan di pintu. Zhan Musi ada di sini. Jelaslah dia sudah mempersiapkan pidato di dalam hatinya. Tetapi setelah melihat Chu Chen, dia tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu ingin pergi ke Pulau Zanlong? Chu Chen yang berbicara lebih dulu. Dia baru saja melihat peta laut dan tahu bahwa lokasi mereka saat ini sangat dekat dengan Pulau Zanlong. Zhan Musi menggertakkan giginya dan mengangguk. Aku ingin kembali dan melihat-lihat. Jika ada bahaya, aku hanya akan melihat dari kejauhan. Audio Mata milik Zhan Musi Software dipenuhi Channel. dengan permohonan dan kerinduan. Kalau begitu, beritahu kapten bahwa tempat pemberhentian berikutnya adalah Pulau Naga Perang. Chu Chen melambaikan tangannya. Zhan Musi tak henti-hentinya bergembira dan berulang kali mengungkapkan rasa syukurnya, amat gembira. Melihat kepergian Zhan Musi, Chu Chen pun tersenyum tipis. Sekalipun Zhan Musi tidak datang, tempat perhentiannya selanjutnya adalah Pulau Naga Perang. Itulah pemberhentian terakhir bagi 9 tuan untuk memasuki pulau terlarang di luar angkasa. Chu Chen ingin pergi dan melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Bab 680 Pusat Lautan berdiri di laut dalam. Di titik tertinggi kapal, memandang sekeliling, gelap gulita, lautan luas dan dalam, tak berujung, suara gemuruh dan menderu terus-menerus terdengar di telingaku, bagaikan monster laut dalam. Suara gemuruh merayapi ombak besar, membuat orang merasakan hawa dingin dari jiwa, terus-menerus merangsang jiwa manusia. Angin kencang bertiup menerpa pakaian, menimbulkan suara gemerisik. Chu Chen memegang keong kecil di tangannya. Pola formasi di atasnya terus berubah seiring dengan perubahan perspektif Chu Chen. Dalam lingkungan seperti itu, Chu Chen meletakkan keong kecil itu di dekat telinganya. Suasana masih sangat sunyi, dan tidak ada angin laut yang melewati keong kecil itu sama sekali. Mendekati Pulau Naga Perang adalah langkah pertama, dan memecahkan rahasia keong kecil adalah kuncinya. Keong kecil yang ajaib. Chu Chen memainkannya sebentar dan menyerahkannya kepada Liu Ruyan yang duduk di samping. Kakak Liu, apakah kamu ingin mempelajarinya? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Jika kau saja tidak bisa melakukan apapun, tidak ada gunanya membuang-buang waktuku. Liu Ruyan mengakui bahwa pencapaian Chu Chen dalam formasi jauh lebih unggul darinya. Liu Ruyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chu Chen lagi. Dia tahu kalau orang ini memang hebat dalam segala hal. Tapi setidaknya di bidang kesatria, dia selalu lebih unggul dari Chu Chen. Namun, itu sebelum dia pergi melaut. Liu Ruyan bahkan menduga bahwa setelah perjalanan ke laut ini, kekuatan Chu Chen akan jauh meninggalkannya. Chu Chen berbaring telentang dan menatap langit berbintang di kedalaman laut. Perasaan ini agak istimewa. Lambat laun, Chu Chen melupakan kekhawatirannya sejenak dan menatap langit berbintang dengan tenang. Ombak yang mengamuk bergulung-gulung di sekitar kapal. Di atas kapal besar, suasananya tenang. Liu Ruyan berbaring dengan lembut di suatu titik dengan rambut panjangnya yang terurai. Dia berjarak kurang dari 1 meter dari Chu Chen. Keduanya berada di timur dan barat,
menatap langit yang sama. Ada sebuah legenda di laut dalam yang luas. Legenda mengatakan bahwa ada suatu tempat yang disebut pusat lautan. Di sana terdapat harta karun yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pelaut yang tak terhitung jumlahnya, generasi demi generasi, telah mencari pusat lautan. Para prajurit di laut menemukannya, dan mereka menyebut tempat ini Pulau Terlarang. Mereka sangat yakin bahwa Pulau Terlarang merupakan pusat lautan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena benda-benda yang kadang keluar dari Pulau Terlarang semuanya merupakan harta karun, dan tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan berapa banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Tahun demi tahun, para prajurit akhirnya berhasil mendarat di Pulau Terlarang melalui usaha mereka. Namun pada saat itu, para prajurit terkejut menemukan bahwa Pulau Terlarang yang mereka coba capai dengan susah payah itu sebenarnya dihuni oleh penduduk asli, dan penduduk asli Pulau Terlarang itu berusaha keras untuk pergi. Pertumpahan darah terjadi di antara kedua belah pihak, dan para pejuang dari luar hampir semuanya dibantai. Hanya sebagian kecil dari mereka yang lolos dan membawa kembali berita tersebut. Kalau saja penduduk asli di dalam tidak bisa keluar, mereka sudah pasti sudah tamat sejak lama. Para prajurit ini berasal dari Pulau Naga Perang. Setelah itu, Pulau Zanlong mengumumkan berita tentang Pulau Terlarang tersebut kepada publik dan dengan kuat mengundang orang-orang kuat dari dunia prajurit untuk datang dan menjelajahi Pulau Terlarang bersama. Secara bertahap, mereka juga menemukan polanya. Hanya mereka yang memasuki Pulau Terlarang di alam aura yang memiliki peluang bertahan hidup tertinggi. Di bawah alam Qi, ada risiko kematian yang tinggi. Pada akhirnya, di seluruh dunia seni bela diri, hanya 4 sekte besar yang memenuhi syarat untuk menjelajahi Pulau Terlarang bersama. Kali ini berbeda dari biasanya. Berita terkini dari Pulau Naga Perang adalah bahwa orang-orang di Pulau Terlarang telah menemukan jalan keluar. Mereka tahu betul betapa besarnya dampak kekuatan Pulau Terlarang terhadap dunia pejuang laut dan darat. Jadi mereka memilih untuk mengambil risiko dan memasuki salah satu area terlarang di Pulau Terlarang. Suatu tempat yang bahkan penduduk pulau itu belum pernah kunjungi. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan untuk keluar adalah keong kecil yang didapat secara kebetulan oleh seorang pria kuat dari Pulau Zanlong. Sebelum berangkat, keempat master sekte membawa salah satu keong kecil, dan memberikan yang kedua kepada master utama dari Pulau Naga Perang untuk disimpan dengan aman. Setelah memasuki daerah terlarang, para orang kuat dari keempat sekte memang menemukan keistimewaan daerah terlarang, namun bahaya yang tersembunyi di dalamnya juga besar. Daerah terlarang di Pulau Terlarang adalah hutan yang tak terbatas. Saat Anda memasukinya, yang dapat Anda lihat hanyalah pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan matahari pun tidak dapat bersinar. Ada bahaya di mana-mana di hutan. Bahkan seorang ahli alam Qi yang kuat dari sekte Beidou telah terbunuh. Sebuah lembah, ruang terbuka di samping aliran sungai, tempat peristirahatan sementara yang dipilih oleh orang-orang kuat dari keempat sekte. Hari apa ini, Grandmaster Sekte Beidou, Murong Chenhong, menatap langit saat ini. Kemanapun mereka pergi, mereka akan melihat pohon-pohon menjulang tinggi yang tak berujung. Setiap kali mereka mencoba untuk bergegas, mereka ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Itulah kekuatan formasi,
Seluruh pulau terlarang dikelilingi oleh formasi. Orang luar tidak dapat masuk, dan orang dalam tidak dapat keluar karena penghalang formasi. Nangong Yun duduk bersila. Bila melihat ke atas, terlihat pepohonan yang menjulang tinggi, dan di sekelilingnya terdapat kabut dan racun. Setiap langkah yang Anda ambil terhalang oleh formasi tersebut, dan sangat sulit untuk keluar. Pak Tua Zan, apakah keong kecil itu belum bergerak? Berdiri di samping Nangong Jun adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dan beralis putih. Ia tampak sedikit garang saat menatap ke arah perkemahan Pulau Naga Perang di kejauhan. Lelaki terkuat di Pulau Naga Perang, Zan Dongsan. Zan Dongsan mendengus dingin. Pak Tua Ning, mengapa kamu begitu cemas? Jika kamu memiliki kemampuan, ambil keong kecil itu dan hubungi orang-orang di luar. Hehe, keong kecil lainnya ada di tangan kalian, para prajurit Pulau Zanlong. Sebelum berangkat, kami sudah memberitahu kalian secara spesifik cara menghubungi kami. Namun, sekarang kami tidak bisa menghubungi kalian. Kalian masih berani marah. Pria ini adalah seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Ning Laoxian di dunia prajurit, leluhur keluarga Ning, dan salah satu guru Chu Chen. Benar sekali, Zan Dongsan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu dari kami? Murong Chen Hong mengerutkan kening. Satu demi satu melihat ke sana. Bahkan para biksu besar Gunung Bodhidharma pun tidak bisa lagi tetap tenang. Di tempat yang gelap ini, meski sesekali muncul peluang, kebanyakan dari mereka telah memperoleh banyak manfaat dan keuntungan. Namun jika mereka tidak dapat keluar dari sana dalam kehidupan ini, semua itu tidak akan ada artinya. Zan Dongsan menatap keong kecil di tangannya cukup lama, lalu dia mendesah dalam-dalam. Sejujurnya, aku tidak tahu seperti apa situasi di luar sekarang. Tapi, lebih dari sebulan yang lalu, Zan Huai mengirimiku pesan melalui keong kecil itu bahwa Pulau Zanlong diserang oleh pasukan dari dunia luar. Dan setelah itu, tidak ada kontak lagi sejak saat itu. Zan Huai, adik laki-laki Zan Dongsan, berada di tingkat Grandmaster teratas. Para orang kuat dari keempat sekte tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri satu demi satu. Berita yang sangat penting, tetapi selama ini kamu menyembunyikannya. Apa maksudmu? Bukankah itu berarti kita mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini? Kita tidak bisa pergi, tapi Tian Wei Tian sudah keluar. Di dunia prajurit, siapa yang bisa menahan dampak kekuatan Tian Wei Tian? Empat sekte yang kuat merupakan puncak dunia seni bela diri. Tetapi saat ini, ekspresi mereka semua menunjukkan kebingungan. Bersambung.